Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita kembali tentang kejadian-kejadian horor yang terjadi di sekitar kita. Kali ini saya akan bercerita tentang kejadian horor yang dialami oleh teman saya ketika waktu kecil. Jadi teman saya ini tinggal di kota di Jawa Barat. Dia ingin pergi ke Jakarta, dan di perjalanan itu ada kejadian yang cukup menyeramkan yang dialami dia dan keluarganya. Pada waktu itu namanya Tony. Jadi Tony ini dengan ayah dan ibunya pergi dari kota A ke kota B menggunakan mobil melewati jalan tol. Jadi ketika di jalan tol ini kan dilarang untuk berhenti karena kendaraan arus yang sangat tinggi. Tony dan keluarganya berangkat pada sore hari, dan mereka berharap sampai di kota B itu pada besok harinya karena perjalanan hampir 8 jam dan mereka ingin bermalam di jalan saja, tidak apa-apa. Mereka memilih perjalanan malam karena kendaraan cukup sedikit di jalan tol. Hari itu hari Kamis, jadi mereka berangkat Kamis pagi. Mereka berangkat pukul habis maghrib, sekitar jam 7-an. Mereka berangkat dari rumah, setelah itu masuk tol sekitar jam 8 malam. Jadi pada waktu itu teman saya ini masih berumur sekitar 5 tahun. Ketika masuk tol, arus kendaraan cukup tidak terlalu banyak kendaraan karena sudah malam kan, dan banyak orang yang menghindari perjalanan malam. Jadi ketika masuk tol cukup banyak penerangan karena masih tol yang pas pertama kali masuk. Perjalanan pertama kali ini cukup lancar, tetapi di sekitar jam 10-an Tony ini ingin buang air karena dia kebelet pipis kan. Jadi mereka stop di pinggir jalan tol untuk Tony buang air. Jadi Tony buang air ini ada seperti semak-semak kecil yang ada di samping tol, dan Tony ingin buang air di situ. Setelah itu Tony turun dari mobil. Tony bilang ke ayahnya mau ke semak-semak itu sebentar, mau buang air. Ketika buang air itu ayahnya Tony tunggu di belakang mobil, tidak ikut Tony ke dalam semak-semak. Selang sekitar 15 menit Tony ini tidak balik-balik dan ayahnya mencarinya. Ketika dia ke tempat Tony dia buang air itu, dia jadi tidak ada. Terus ayahnya nih cari-cari di sekitar situ. Ketika dicari, ayahnya Tony ini mendapati Tony lagi duduk jongkok, kepalanya menghadap ke bawah. Setelah itu ayah Tony membawa Tony, ditepuklah pundaknya. "Hei, kita jalan, kamu sudah selesai buang air kah?" Gitu. Setelah itu Tony dibawalah masuk ke dalam mobil. Setelah Tony masuk ke dalam mobil, ada seperti keganjilan kepada Tony. Jadi Tony ini kan anaknya aktif. Jadi ketika dia masuk ke dalam mobil ini tiba-tiba dia jadi anak yang pendiam. Dia nggak bicara, bahkan makan cemilan pun tidak, padahal dia ini penyuka cemilan gitu. Tony ini sangat aktif. Ketika Tony mamanya Tony ini kasih Tony jajan, dan Tony hanya diam saja menunduk. Setelah itu mereka melaju tanpa ada halangan sampai di kota B. Di kota B ini Tony tidak mau makan, dan Tony selalu pengen balik ke tempat dia buang air. Jadi dia bilang kayaknya, "Pak, kita balik ke tempat yang buang air."
saya mau ambil sesuatu. Dia selalu bilang begitu dan ayahnya bilang jangan ke sana, ngapain juga, di sana tidak ada apa-apa. Setelah itu dia diam lagi, dia tidak mau makan. Setelah 2 hari keluarga ini kan balik ke asalnya di kota A. Jadi mereka balik ke kota A melewati tol yang sama. Di tol yang sama itu mereka berhenti di tempat yang kemarin Tony buang air. Jadi dia buang air. Dia pun ketika di situ dia bilang ingin buang air. Ketika itu ayahnya stop dan mengizinkan Tony untuk buang air. Seperti biasanya dia 15 menit tidak bisa dipanggil dan ayahnya mencari-cari Tony kemana. Setelah itu tiba-tiba ada petugas tol yang lewat. Dia bilang, "Bapak cari siapa?" Langsung ayahnya bilang, "Saya cari anak saya, namanya Tony." Setelah itu petugas tol ini bilang, "Tony siapa, Pak? Ada anak kecil di pos yang saya sudah temukan 3 hari yang lalu." Dia tidak mau jawab. Anak kecil seperti apa, Pak? Ketika petugas tol itu melihatkan fotonya dan ayahnya itu kaget, ternyata itu Tony. Jadi Tony yang 3 hari lalu ditemukan oleh petugas tol, dan mereka berpikir ketika kalau umpamanya Tony 3 hari yang lalu dia ditemukan oleh petugas tol, lalu yang kemarin mereka bawa ke kota B itu siapa? Itu Tony yang mana? Dan pada saat itu mamanya Tony dan ayahnya Tony sangat kaget dengan dengan kondisi seperti itu, dan mereka kira berarti kemarin itu bukan Tony. Setelah itu mereka menjemput Tony yang asli ini di petugas tol yang ada di ujung jalan. Setelah mereka balik, Tony ditanya, "Kemarin kamu kok buang air lama?" Terus ayahnya Tony bilang, "Saya kemarin ketika buang air saya diajak oleh seseorang ke suatu tempat, dan setelah itu saya balik lagi, ayah sudah tidak ada." Untuk cerita selanjutnya saya akan ceritakan di part 2, bagaimana Tony diajak orang tersebut dan kemana. Demikianlah cerita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga menghibur untuk teman-teman. Mohon untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.